Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya untuk Aksesita. Masih dengan proyek yang sama, aplikasi penjualan kasir. Coba saya buka dahulu untuk kita refresh ya, mengingat kembali pada video pertama, kedua, ketiga yang sudah saya jelaskan kemarin mengenai proyek ini. Saya buka dulu, saya double klik. Nah, di sini kemarin kita terakhir kali membahas mengenai bagaimana cara mengimpor data. Ada TB jenis sama TB supplier yang saya import ya teman-teman. Kebetulan dari proyek kita ini ada beberapa tabel yang harus kita buat. Di antaranya tabel kasir sudah selesai kita buat. Tabel jenis barang itu karena sekalian dengan praktek impor data kemarin gitu ya. Jadi untuk yang satu ini nggak saya pakai sebenarnya. TB supplier itu kemarin saya pakai untuk mempraktekkan bagaimanakah cara mengimpor data kebetulan dari Excel ya kemarin ya, dari Excel ke sini gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak saya pakai, jadi saya hapus saja di saat ini. Saya klik kanan, cara menghapus tabel ya, klik kanan, kemudian delete. Syaratnya tabel itu tidak dalam posisi terbuka, delete. Yes, oke, sudah fix jadi. Oke, berarti untuk hari ini saya akan coba jelaskan bagaimanakah cara membuat 3 tabel tersisa. Ini ya, ada tabel barang, ada tabel penjualan, dan tabel detail penjualan. Oke, bagaimanakah cara membuat 3 tabel tersisa tersebut? Oke, yang pertama akan saya jelaskan mengenai pembuatan tabel barang. Untuk pembuatan tabel barang, caranya sama dengan pembuatan tabel kasir kemarin. Jadi kita langsung create, kemudian masuk tabel design, lalu saya masukkan fieldnya satu persatu, mulai dari KD BRG untuk menyimpan kode ya. Kemudian tipenya teks, ini cukup lebarnya cukup 5 aja. Nanti contoh isiannya adalah BR001, BR002 gitu ya, BR001, BR002 seperti itu. Formatnya tidak ada, kemudian captionnya saya kasih kode barang. Lalu validation default value-nya adalah BR karena nanti kode barang ini isinya akan selalu ada diawali dengan 2 buah huruf BR 001, 002 dan seterusnya. Lalu field berikutnya adalah nama BRG, masih sama dengan tipe teks. Kemudian field size-nya adalah 25, formatnya tidak ada, captionnya adalah nama barang. Sudah, cuman itu aja untuk properti untuk field nama BRG. Lalu KDCNS, ini yang perlu teman-teman hati-hati. Setiap barang ada jenisnya. Jadi di dalam proyek kita ini kita buat sebuah sistem ya, bahwasanya setiap barang itu dikelompokkan ke dalam masing-masing jenis. Nah, di sini saya sedang bertujuan membuat tabel barang. Tabel barang yang saya buat otomatis berisi dengan daftar barang. Daftar barang itu, jadi masing-masing barang itu nanti memiliki jenis. Tapi kan tidak mungkin kalau kode jenisnya saya ketik. Kita sudah punya tabel jenis di sini, di mana saya nanti gini, ketika saya menginputkan data barang, lalu muncullah jenisnya apa barang itu, maka jenis itu akan saya buat dalam bentuk daftar pilihan. Daftar pilihan yang saya ambil dari sini, gitu ya, dari yang sudah ada di sini. Nanti kalau di sini ada 6 jenis, maka di sini pun nanti ketika mengisikan di data barang ini akan ada 6 pilihan jenis. Kalau di sini ada 10 jenis, maka nanti otomatis ketika saya menginputkan data barang di sini akan ada 10 pilihan untuk kode jenis. Nah, ini juga nyambung dengan waktu kita membuat tabel kasir. Itu jenis kelaminnya kita buat daftar pilihan. Jadi sama. Bedanya di sini. Kalau jenis kelamin kemarin daftar pilihan yang kita masukkan sendiri, kita buat sendiri. Tapi kalau yang sekarang daftar pilihan yang dimana item-itemnya tidak dibuat sendiri, tapi kita ambil dari tabel jenis. Ini saya sedang membuat tabel barang, dimana di dalam tabel barang ini ada sebuah field bernama KDCNS yang nantinya saya buat sebuah daftar pilihan dan item pilihannya diambil dari tipe jenis. Maka langsung aja caranya adalah kita pilih data tipenya adalah lookup wizard. Pilih yang pertama, gitu ya. Kalau kemarin jenis kelamin pilih yang kedua, sekarang pilih yang pertama. Lalu saya pilih next, saya klik tombol next. Daftar pilihannya diambil dari TB jenis, kita pilih TB jenis.
KDJNS akan saya ambil dari tipe jenis. Saya pilih ini, lalu saya next. Saya ambil dari KDJNS, saya masukkan, ya. Saya pilih KDJNS, saya klik, lalu saya masukkan pakai ini, sudah masuk. Lalu saya next. Saya urutkan kode jenis, daftar kode jenis yang nanti muncul. Setelah saya urutkan, lalu saya next. Ini bentuk tampilannya, sekedar sebagai informasi aja. Saya next lagi. Ini nama feednya nggak saya rubah, tetap langsung saya finish. Tiba-tiba kita dihadapkan dengan sebuah konfirmasi atau notifikasi. Artinya seperti ini. Anda itu harus menyimpan tabel ini dulu. Perlu Anda ingat bahwasanya saya membuat tabel barang ini belum saya simpan. Belum sempat saya simpan dari awal. Belum sempat saya simpan sejak awal. Nah, dia bilang, Anda harus menyimpan tabel ini karena akses akan membuatkan sebuah relasi. Nah, ceritanya begini. Kenapa kok sampai ada relasi? Perlu diingat bahwa tadi barusan saya membuat file yang bernama KDJNS. File ini adalah sebuah daftar pilihan yang saya ambil, ingat ya, yang saya ambil dari tabel lain, yaitu tipe jenis. Dengan kata lain, saya akan membuat tabel barang. Di dalam tabel barang ini ada sebuah file yang isinya ngambil dari tabel lain. Oleh karena itu, akses akan membuatkan relasi dari tabel yang sekarang Anda buat dengan tabel jenis. Jadi Anda harus menyimpan ini sekarang. Save now. Kita jawab yes. Perhatikan, kita jawab yes. Lalu kasih nama. Ini kan nanti namanya TB barang. Saya oke. Tiba-tiba ada pertanyaan lagi. Semoga Anda masih ingat apa yang dimaksud dengan kunci atau key. Kemarin kita punya tabel bernama TB kasir. Kita beri primary key, kita kunci pada file KDKSR. Kita punya tabel bernama TB jenis. Kita kunci KDJNS. Lah ini tadi kan saya memang belum selesai. Belum sempat saya setting file mana yang dikunci. Perhatikan. Belum sempat saya setting file mana yang dikunci, tahu-tahu disuruh menyimpan. Maka wajar apabila akses bilang seperti ini, there is no primary key defined. Tidak ada pendefinisian primary key loh di sini. Ya memang belum ada, memang belum selesai. Tapi hati-hati pertanyaan ini, dia tanya, do you want to create a primary key now? Jadi apakah Anda pengen buat primary key sekarang? Maksudnya itu akan dibuatkan sama akses. Jangan sekali-kali jawab yes. Karena kalau Anda jawab yes, maka akan dimunculkan file baru. Akan dimunculkan file baru yang bernama ID. Dan file itulah yang di primary key. Tidak. Do you want to create a primary key now? Jawab no. Tidak usah, nanti saya buat sendiri. Oke, gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan pembahasannya. Untuk file yang menggunakan lookup wizard dari tabel lain seperti KDJNS, jangan berubah banyak hal. Saya sarankan, perhatikan, saya klik ke KDJNS, saya rubah captionnya aja, saya beri caption maksudnya. Selain itu tidak saya rubah, termasuk file size-nya, kan daftar pilihan, ngikut dia. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah harga barang, harga garis bawah BRG. Harga barang akan saya gunakan tipe number dengan batasan. Kalau kemarin saya sudah pernah pakai number pada file jenis kelamin JK dengan batasan byte ukuran terkecil. Sekarang akan saya gunakan double. Ukurannya besar sekali untuk menyimpan harga, sangat cocok sekali. Ini untuk harga ya. Tipenya number dengan ukuran file size double. Formatnya saya gunakan standar supaya ada pemisah ribuan kalau sampai nanti angkanya 1000 ke atas. Kemudian decimal place-nya 0, captionnya adalah harga satuan. Saya buat menjadi harga satuan, default value tidak. Oke, beres. File terakhir ya adalah stok. Stok ini sama numbernya, number, tapi saya rasa untuk file size-nya cukup long integer, sama long integer. Seperti itu aja lah, nggak usah double. Cukup saya rasa. Jadi long integer itu di bawahnya double ya, secara kapasitas. Ini sekarang standar decimal place 0. Captionnya adalah stok. Jumlah stok ya, jumlah stok. Oke, yang terakhir kita tentukan primary key-nya. Hati-hati. Ada KDBRG, ada KDJNS. Di dalam tabel barang ini ada dua buah file yang mengandung makna kode. Manakah yang dikunci?
Ini tabel barang. Ini tabel barang sekali lagi. Maka KDBRG lah yang lebih berkuasa. Kalau di tabel jenis, oke. Kalau di tabel jenis, KDJNS lah yang berkuasa. Perhatikan. Kalau di TB jenis, maka KDJNS yang dikunci. Nah, di sini adalah TB barang, maka KDBRG yang dikunci, bukan KDJNS. Dia KDJNS itu di sini hanya bertindak sebagai tamu. Ya, hanya bertindak sebagai tamu asing ya dia. Sekali lagi, di TB barang ini walaupun ada dua buah file yang berbau kode KDBRG sama KDJNS, tapi yang lebih tepat untuk dikunci adalah KDBRG. Ya, ini TB barang, maka kode yang berkuasa adalah kode barang. Jadi saya klik ke KDBRG, saya kunci. Ya teman-teman, kalau sudah saya isi. Perhatikan, saya akan coba isi beberapa data. Yes, jadinya seperti ini. Saya isi dua data aja. 001. Nama barangnya saya lebarkan. Ini ya. NES KP klasik. Jenisnya, nah inilah daftar pilihan, tak ngetik sendiri gitu loh. Harganya saya buat aja 1.000. Harga kopi sasetan gitu ya kira-kira. Jumlah stoknya juga 1.000. Kok sama ini? Tidak apa-apa lah. Yang barang kedua, BR002 Denko Madu 300 gram. Barangnya juga sama, jenisnya 006. Harganya adalah 21.000. Stoknya adalah 500. Nah teman-teman sudah masuk semua data, ada 20 data barang. Saya tutup sekarang. Lalu saya lanjutkan dengan pembuatan tabel berikutnya, yaitu tabel penjualan. Oke, kita lanjutkan dengan pembuatan tabel penjualan. Seperti biasa, create tabel design. Di dalam penjualan itu ada 4 file ya, nota, nanti bentuknya J000001. Untuk sekarang lebarnya 6. Kemudian captionnya nota gitu aja ya, sama. Kemudian tanggal di sini ya, untuk tipe data tanggal dan jam ini jadi satu. Ini ya, yang membedakan adalah formatnya. Jadi tanggal, format akan saya buat yang digitnya tahun 4. Ini aja ya, short date. Jadi ada 4 digit untuk tahun. Maka tanggal ini bertipe file yang bernama tanggal ini tipenya adalah date ya, walaupun date or time jadi satu. Ini tak ganti untuk captionnya TGL penjualan. Lalu yang ketiga adalah jam penjualan, maksudnya otomatis tipenya sama, date or time, tapi untuk formatnya saya buat format yang jam, yang long time, misalkan ada detikannya. Yang terakhir adalah, nah ini, setiap penjualan pasti dilakukan oleh seorang kasir. Nah jangan sampai kita ngetik sendiri. Jadi jangan sampai nanti gini, ada kasir kan sampai 10 ini ya. Nanti ketika saya ngisikan ini, nota 001, nota J00001, kasir yang melakukan adalah K050, kan nggak boleh. Sekali lagi, sama kayak TB barang tadi loh. TB barang tadi kan ada KDJNS, sama. Di sini kasir yang melakukan, otomatis kita tinggal pilih, dimana pilihannya diambil dari TBK kasir, gitu ya. Enak di sini. Maka kita akan menggunakan di sini lookup wizard. Kode kasir itu kita gunakan lookup wizard. Nah, seperti ini. Pilih pilihan pertama, lalu saya next. Saya pilih TB kasir, saya next lagi. Lalu saya masukkan yang kode kasir, pilihannya adalah dari kodenya yang tampil. Lalu saya next, ini saya urutkan, saya next lagi, ini tampilannya. Betul, saya next, terakhir saya finish. Disuruh menyimpan, ya harus kita ya sama kayak tadi persis ya. Yes, karena akan dibuatkan relasi. Kita kasih nama TB penjualan. Lalu saya oke.
Ya, ditanya primary key kan ya, dibuatkan primary key. Dijawab no. Kita jawab no. Sudah selesai, kita kasih ini aja kasirnya ya, captionnya maksudnya. Captionnya kita kasih. Kalau sudah, jangan lupa pastilah nota kita kunci. Gak mungkin kan ada nota kembar. Nota ini menurut desain kuncinya hilang. Hilang kuncinya. Ada di menu desain ya. Jadi saya klik ke nota, ke fill nota, lalu saya klik primary key. Kalau sudah, langsung akan saya masukkan beberapa buah data penjualan. Oke, saya pakai ini dataset view. Yes. Nah, memasukkan nota yang pertama J00001. Untuk tanggal masukkan sesuai dengan urutan regionalnya Anda. Komputernya apa? Tanggal bulan tahun atau bulan tanggal tahun gitu ya. Jangan pakai nama, lebih baik pakai bulan, pakai angka bulan. Contoh nih, tanggal 19/5. Saya nggak pakai Mei gitu loh. Kemudian tahunnya lengkap supaya benar gitu ya, masukkan lengkap. Nih Indonesia formatnya begitu. Jamnya jam 12. Kita anggap detikannya tidak ada lah, 00 maksudnya. Kasir pertama yang menangani untuk J. Nah ini kan ada J-nya, maka harusnya tadi itu kita kasih default value tidak apa-apa. 19/5/2005 juga. Jamnya adalah jam 1:30 tapi siang. Ayo ini Indonesia ya. Maka 13:30. Nah gitu. Kode kasirnya juga 1. Sebentar saya desain lagi untuk nota. Saya desain untuk nota, saya kasih default value J. Maka hasilnya seperti ini. Saya simpan. Nah gitu ya. J00003. Ini tanggalnya tanggal 19 Mei juga. Kemudian jamnya adalah jam 3:15 PM. Berarti 15:15 ya. Sore itu ya. Kasirnya adalah 1 juga. Berikutnya adalah 004 19 Mei juga. Jamnya adalah jam 6 PM, berarti jam 18 ya. Kasirnya siapa ini? 03 misalkan. Kemudian yang terakhir nota 05 itu 20 Mei. Nah jamnya ini jam 9:30 AM itu loh maksudnya. Maaf, ini tanggalnya adalah 20. Udah sesuai. Jam 9:30 ya. 9:2:30. Kasirnya adalah 8. Oke, ini udah saya masukkan semua. Jadi ada 5 data penjualan gitu ya. Nah, terus nota 001 barang yang terjual apa? Nota 02 barang yang terjual apa? Nah, kita buat tabel yang terakhir yaitu tabel detail penjualan. Oke, jadi tabel yang terakhir kita buat adalah tabel detail penjualan. Oke, langsung aja untuk detail penjualan berisi barang-barang yang terjual gitu ya. Pada nomor nota sekian, pada nomor nota sekian. Nanti otomatis jumlah datanya sangat banyak sekali. Tabel desain yang pertama. Di sini untuk detail itu ada nota, kemudian ada KDBRG dan ada jumlah. Tabel ini saya maksudkan untuk tabel detail. Artinya adalah tampillah barang-barang yang terjual pada suatu nomor nota. Sehingga nggak mungkin kalau seperti ini. Di sini cuma ada nota 05. 1 sampai 5. Di sini nanti saya masukkan nota J00009. Kan nggak mungkin. Karena ini sekali lagi adalah berisi barang-barang yang terjual. Otomatis nota ini ngikut apa kata nota yang ada pada TP penjualan. Juga masalah barang yang terjual apa? Di sini cuma ada 20 data barang. Tidak mungkin di sini ada barang dengan kode BR050, tidak mungkin. Nah, teman-teman perhatikan. Tabel detail ini notanya nanti apakah tergantung dari apa yang ada pada TP penjualan. Dan KDBRG-nya juga begitu. Bergantung dari apa yang ada pada TP barang. Istilah kata nih, ini kan tabel detail ya. Tabel detail itu berdiri di tengah.
tabel detail ini punya dua tangan. Satu tangan megang TP penjualan, satu tangan megang TP barang gitu loh. Jadi nota sama KDBRG ini harus dibuat lookup wizard. Oke, langsung aja. Untuk nota, lookup wizardnya pilihan yang pertama ke TP penjualan. Nota saya masukkan, next, saya urutkan, next, ini ya, next, finish. Belum suruh menyimpan. Oke lah, saya simpan, kita ikuti aja. TP detail aja namanya ya. Kalau detail penjualan terlalu panjang. Oke. Primary key no, biarkan aja dulu. Saya kasih nama di sini, saya kasih caption di sini, nota. Lalu kode barang. Kode barang saya lookup wizard ke tabel barang. Next ke tabel barang, itu kodenya aja. Next, ini saya urutkan, saya next lagi. Next, sudah sama persis pokoknya. Disimpan, yes. Saya kasih nama kode barang. Hanya satu yang nantinya diisi sendiri. Apa itu? Jumlah. Itu aja. Jumlah ini number, jumlah barang terjual maksudnya ya. Long integer, oke. Jumlah barang terjual, yang terjual itu loh. Standar decimal place-nya nol, nggak mungkin kan? Terjual setengah, terjual 5,7 kan nggak mungkin. Decimal place-nya nggak usah ada. Caption, jumlah terjual. Nah, sudah. Sekarang mana yang dikunci? Nah ini dia. Ini agak beda daripada tabel yang lain-lainnya. Tadi sudah saya jelaskan ke Anda bahwasanya TB detail ini seakan-akan berdiri di tengah, di antara ya, di tengah-tengah di antara TB barang dan TB penjualan. Ibarat kata nih, TB detail itu punya dua tangan. Satu tangan yaitu nota, satu tangan yaitu nota. Dia megang TB penjualan. Dan tangan kirinya, satu tangan lagi, yaitu KDBRG, dia megang TB barang. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, untuk TB detail ini, yang dikunci tidak cuma satu, tapi nota dan KDBRG dua-duanya. Karena di TB detail ini, notalah yang menghubungkan dengan TB penjualan, dan KDBRG lah yang menghubungkan dengan TB barang. Lalu bagaimanakah cara membuat dua file terkunci langsung? Kalau gini nggak bisa, saya klik ke nota. Mana tadi itu? Di menu desain ya, primary key-nya. Saya klik ke nota, saya primary key. Lalu satunya, saya klik ke KDBRG, saya primary key. Pindah dia. Cara memberikan ya, saya ulangi lagi ya. Saya buang aja. Untuk memberikan kunci terhadap dua file secara langsung, maka begini, cukup di blok. Ini ke sini ya, di blok dari sini ke sini, di blok, lalu Anda klik kuncinya. Sudah selesai. Nah, kalau sudah, sekarang saya tampilkan data sheet view dan mulai kita isi. Perhatikan teman-teman. Kan bisa jadi nih, dalam satu nota itu dia beli banyak barang. Loh, boleh kan? Maaf. Nah, misalkan nih ya, dia beli barang ini sejumlah 20. Kemudian pada nota yang sama, karena dia memang belanjaannya banyak macam ya, macam barang. Pada nota yang sama tapi barangnya berbeda, boleh terjadi, gitu ya. Dia beli bedak, dia beli silver queen, dia beli Toblerone, dia beli aqua, dia beli macam-macam barangnya. Seperti ini jadinya. Ya, dari dua file terkunci tadi itu ya, perhatikan teman-teman. Nota boleh sama, tapi kode barang harus beda. Pun demikian kalau misalkan contoh ya, ini sudah nota pertama adalah barang itu. Ternyata pada nota kedua, orang lain ya, membeli barang 02 juga, boleh gitu loh ya. Jadi pada nota yang sama boleh asal kode barang berbeda. Pun demikian sebaliknya, boleh kode barangnya sama asal notanya tidak sama. Terjemahannya seperti itu. Kalau ini contoh ya, terjemahannya adalah ini satu orang dia belanja banyak barang, banyak macam barang gitu loh. Nah, yang sekarang tak tambahkan seperti ini, jadinya adalah begini. Ini kan orang lain yang belanja, dia belanja barang yang sama dengan si A, ya boleh kan gitu loh intinya. Yang tidak boleh adalah, perhatikan ya, yang tidak boleh adalah begini. Nota yang sama, barang yang sama, tidak boleh. Itulah fungsinya dua file kena primary key. Ya teman-teman sekalian.
Oke, akan saya lanjutkan pengisian datanya sampai lengkap. Oke teman-teman sekalian, jadi untuk TP detail ini saya isi dengan 22 record, 22 baris data. Oke, saya ingatkan sekali lagi, di project aplikasi penjualan kasir ini kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan kita adalah di dalam aplikasi penjualan kasir ini ada 5 buah tabel, yaitu TP barang, TP detail, TP jenis, TP kasir, dan TP penjualan. TP barang sendiri isinya ada 20 data barang, kemudian TP jenis itu ada 6 jenis barang, kemudian TP kasir ada 10 orang kasir, TP penjualan itu ada 5 ya, 5 nota, 5 transaksi, dan TP detail ada 22 data barang terjual. Oke teman-teman sekalian, sekali lagi inilah kelima tabel yang saya butuhkan pada proyek kita aplikasi penjualan kasir. Oke ya, ini saya perlihatkan lagi agak pelan. Barang, kemudian saya urut aja, maaf ya, saya urut ya, mulai kasir, maaf. Tabel pertama kasir, ini fotonya belum saya masukkan ya, nanti ketika form. Kemudian jenis barang ini, kemudian data barang ini, kemudian penjualan ini, dan terakhir adalah detail ini. Kalau masalah desainnya kan saya udah bahas desainnya, jadi teman-teman bisa ketika nonton video bisa menghentikan gitu kan bisa. Tapi untuk datanya ini contoh tadi. Oke teman-teman sekalian, sudah lengkap semuanya. Pelan-pelan, selamat mencoba, semoga bermanfaat.